Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rico Ramadan Riawan dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, jurusan Teknik Informatika, akan memberikan teori tentang data warehouse dan decision support system. Decision support. Dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara, Eskom UCA. Data warehouse dan decision support. Pokok bahasan. Hubungan antara data warehouse dan decision support, model multidimensi, online analytical processing atau OLAP, arsitektur data warehouse, implementasi data warehouse, view, dan decision support. Tujuan belajar: setelah mempelajari materi ini, dalam bab ini mahasiswa diharapkan mampu memahami hubungan antara data warehouse dan decision support, dapat mendesain model dan multidimensi, memahami online analytical processing atau OLAP, memahami arsitektur dan implementasi data warehouse, memahami penggunaan view pada aplikasi decision support. Pendahuluan. Data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan dan merupakan penunjang pemrosesan informasi dan menyediakan suatu platform yang kokoh untuk analisa data yang mengandung histori dan terkonsolidasi. Berikut beberapa definisi tentang data warehouse. Suatu data warehouse adalah suatu koleksi data yang bisa digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan manajemen berorientasi subjek atau topik, terpadu, time variant, dan tidak mudah berubah. Menurut BHM Note, bahwa data warehousing. Di sini bisa kita lihat juga mengenai data warehouse menurut IPM, konsultan dari IPM, Bapak Ferry Devlin. Dari data warehouse ke decision support, pembuatan keputusan organisasi memerlukan view menyeluruh pada segala aspek perusahaan, sehingga organisasi membuat data warehouse gabungan yang berisi data yang berasal dari berbagai sumber. DMS juga didesain untuk mendukung query OLAP secara efisien dan dioptimalisasi untuk mendukung aplikasi decision support. Model data multidimensi. Model data multidimensi dirancang untuk memfasilitasi analisis bukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse, memiliki konsep intuitif dan banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Data multidimensi dapat disimpan secara fisik dalam sebuah array yang disebut sistem MOLAP. Alternatif lainnya data dapat disimpan sebagai relasi yang disebut sistem ROLAP. Relasi utama yang berhubungan dengan dimensi yang diukur dinamakan tabel fakta. Tiap dimensi dapat diberi tambahan atribut dan berasosiasi dengan suatu tabel dimensi. Tabel mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan ukuran dimensinya. Online analytical processing. Online analytical processing atau OLAP, query OLAP dipengaruhi oleh dua hal, yaitu SQL dan spreadsheet. Operasi yang umum di dalam query OLAP adalah melakukan agregasi pada satu atau lebih dimensi. Misalnya cari total penjualan tiap provinsi dan 5 ranking produksi teratas berdasarkan total penjualan. Jenis-jenis query OLAP yaitu roll up, yaitu dengan melakukan agregasi pada level yang berbeda dari hierarki dimensi. Drill down adalah kebalikan dari roll up. Pivoting, yaitu melakukan agregasi pada dimensi terpilih. Online analytical processing atau online cross tabulation tersebut merupakan kumpulan dari query SQL berikut. Jadi query-nya tracing dan reducing, yaitu mencari keamanan dan jangkauan seleksi pada satu atau lebih dimensi. Arsitektur data warehouse. Pilihan berikut harus dibuat dalam perancangan data warehouse. Proses model, tipe apa yang akan dimodelkan, green pada dasar data dan level atom data yang akan dijadikan seperti apa, dimensinya, dimensi apa yang akan dipakai untuk masing-masing rekor tabel fakta, ukuran apa yang akan mengumpulkan masing-masing rekor tabel fakta. Suatu data warehouse didasarkan pada suatu model
Data multidimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data seperti salad memungkinkan data untuk dimodelkan dan dilihat dari banyak dimensi. Dimensi tabel seperti item nama, brand type atau time, day, week, month, quarter, year. Tabel fakta memuat ukuran seperti dolar, sold, dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Arsitektur dari data warehouse bisa dilihat pada gambarnya. Di situ ada klien, query dan analisis, warehouse-nya, data warehouse yang disimpan tadi, dan integrator yang menghubungkan ekstraktor monitor dan sumber-sumber. Ekstraktor monitor diminta dari ekstraktor monitor mempunyai tanggung jawab kepada sumber-sumber yang ada. Ini juga ada arsitektur data warehouse. Implementasi data warehouse. Data warehouse diorganisasikan berdasarkan kegunaan di sekitar subjek, bukan aplikasi. Misal customer, products, atau sales. Perhatian dipusatkan pada pemodelan dan analisa data untuk pembuatan keputusan, bukan untuk operasi harian atau pemrosesan transaksi. View sederhana dan ringkas di sekitar subjek pembicaraan disediakan dengan cara memisahkan data-data yang tidak berkaitan dengan proses penunjang keputusan. Data warehouse dibangun dengan memadukan banyak sumber data yang heterogen. View dan decision support. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberikan tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, barulah dapat ditulis query atau definisi view baru yang menggunakannya. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support. Berikut ini akan dibahas bagaimana query dapat dievaluasi secara efisien setelah menempatkan view ke dalam konteks aplikasi decision support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehousing adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronisasi secara periodik. View menghitung penjualan produk berdasarkan kategori dan negara bagian. Yang kedua adalah query berikut untuk menghitung penjualan total untuk tiap kategori berdasarkan negara bagian. Yang ketiga adalah query berikut. Ini adalah hasil modifikasi dari query sebelumnya dengan menggantikan regional sales dan sebuah view yang ditempatkan pada klausa form. Ringkasan. Data warehouse adalah suatu penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan yang menyediakan suatu platform untuk analisa yang mengandung konteks histori dan yang terkonsolidasi. Aplikasi decision support memerlukan view yang menyeluruh pada segala aspek perusahaan dan didapatkan dari data yang berasal dari berbagai sumber. Model data multidimensional dirancang untuk melakukan analisa data dan umum digunakan dalam data warehouse. Latihan soal. Apa yang dimaksud dengan decision support? Decision support adalah sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah yang terstruktur. 2. Apa pertimbangan yang digunakan untuk mendesain data warehouse? Desain untuk memanage pada data warehouse diperlukan manajemen pengolahan warehouse yang baik agar kemampuan semakin baik. Beberapa tugas manajemen warehouse antara lain backup, metode data baru, agregasi data baru, aktivasi maintenance seperti mengindekskan dan pengarsipan. Desain untuk meningkatkan performansi. Banyak teknik yang digunakan oleh desainer untuk meningkatkan performansi query. Beberapa melibatkan desain query yang harus dibangun, tetapi teknik lain hanya berhubungan dengan desain data. 3. Deskripsikan dimensi dan pengukuran data dalam model multidimensional dan jelaskan perbedaan antara tabel fakta dan tabel dimensi.
Model data multidimensional dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse, memiliki konsep intuitif dan banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Perbedaan antara tabel fakta dan tabel dimensi. Tabel fakta memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan tabel dimensi. Dimensi tabel seperti item atau time, yang sedangkan tabel fakta mempunyai ukuran seperti dolar, sol, dan kunci untuk setiap dimensi yang terkait. Apa yang dimaksud dengan tabel fakta dan mengapa sangat penting dari sudut pandang performa? Tabel fakta merupakan tabel yang umumnya mengandung angka dan data histori di mana key yang dihasilkan sangat unik karena key tersebut terdiri dari foreign key yang merupakan primary key dari beberapa dimension tabel yang berhubungan. Tabel fakta memuat ukuran seperti dolar, sol, dan kunci di setiap dimensi tabel terkait. Mengapa view begitu penting dalam lingkungan decision support? Bagaimana view dihubungkan dalam lingkungan data warehousing dan OLAP? View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analis yang berbeda dalam satu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, barulah dapat ditulis query atau definisi view baru yang menggunakannya. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi data warehouse. Data warehousing adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronisasi secara periodis.